Halo, selamat pagi. Kumaha, Damang. Saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pabrik pengisian gas di Indramayu terbakar. Seorang karyawan terluka karena melompat dari lantai 2 pabrik. 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian dalam kecelakaan di Pantura, Subang. Zona darurat TPA Saribukti, Bandung Barat akhirnya beroperasi. Truk pengangkut sampah masih saja mengantri. Sebuah pabrik pengisian gas di Indramayu terbakar. Seorang karyawan terluka karena menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2 pabrik. Kebakaran ini terjadi di Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Indramayu, Jumat siang. Api membakar habis pabrik produksi gas portable PT Kimia Yasa. Warga sekitar sampai mendengar beberapa ledakan dari pabrik. Akibatnya warga di sekitar pabrik pun panik. Ya, pertama ada suara tuh. Kok kayak petasan, cuman nggak seberapa suaranya pertama. Pas ketiga kalinya itu Gede. langsung. Api tuh langsung udah loncat itu. Udah asap tuh udah. Membumbung Bu ya? Udah nggak karuan. Panik Bu? Ya nggak panik lagi lah Pak. Udah saya dagangan dijual aja, Tinggalin. dijual aja udah masa bodoh. Emang ini pabrik apa sih Bu? Gas. Pabrik ya. Polisi menyebut kebakaran berasal dari percikan api dari mesin produksi yang macet. Saat itu karyawan tengah mengisi tabung gas portable berukuran 230 gram. Kebakaran itu sendiri menurut informasi saksi operator yang kita interogasi sementara, jadi diakibatkan dari macetnya mesin untuk pengisi gas portable demikian. Terus kemudian memercikan api dan terbakar. Itu apa? Dikabarkan seorang karyawan terluka karena menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2 pabrik. Korban sampai dirawat ke rumah sakit. Dengan mengerahkan 3 unit mobil damkar, api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian. Akibat kebakaran, 1 tangki gas kapasitas 20.000 liter dan mobil box hangus terbakar. Namun api tidak meluas ke rumah warga. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Kebakaran juga terjadi di gudang penyimpanan stasiun kereta Purwakarta. 9 bangkai gerbong kereta ludes terbakar. Bangkai gerbong kereta di gudang penyimpanan stasiun kereta Purwakarta terbakar Kamis pekan lalu. Kencangnya tiupan angin membuat api semakin besar dan sulit dipadamkan. Dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran, api berhasil dijinakkan dalam waktu 2 jam. Petugas menuturkan, kebakaran diduga akibat percikan api dari las saat sedang memotong bangkai gerbong kereta. Ada percikan api turun ke bawah. Kita kan lagi motong di posisi kedua tumpukan, ya kan ya. Apinya posisi ke bawah, itu dalam jangka 5 menit lah ya, itu ada api. Potensi api, udah gitu kita sudah padamkan dengan berbagai cara, ada apar, ada air, ya kan ya. Tetapi itu tidak mencukupi. Total ada 9 bangkai gerbong kereta yang terbakar, namun kebakaran tidak mengganggu jadwal kereta api. Semua perjalanan kereta dari Jakarta menuju Bandung maupun sebaliknya tetap berjalan normal. Syamsul Nursyah melaporkan dari Purwakarta. Kebakaran 3 restoran di Kampung Turis Pangandaran meninggalkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dugaan sementara kebakaran di lokasi kuliner Pangandaran itu berasal dari korsleting listrik. Butuh waktu 2 jam untuk bisa memadamkan kebakaran restoran yang berada di Kampung Turis Pangandaran. Seluruh barang yang mudah terbakar disingkirkan dari lokasi kejadian untuk mencegah api kembali menyala. Pemilik resto dan karyawannya berusaha mencari barang-barang yang bisa kembali digunakan, salah satunya udang dan ikan laut. Sementara berkas yang tersimpan di dalam restoran ikut ludes terbakar. Pemilik restoran memperkirakan kerugian materi yang diderita mencapai 1 miliar rupiah. Karena bangunannya juga dulu waktu ngebangun habis gituan. Ada apa aja Pak? Ada apa aja di dalam? Banyak ya.
termasuk beberapa surat-surat kerajaan atau masalah ada beberapa yang belum sempat saya bawa ke rumah. Bupati Pangandaran yang meninjau lokasi kebakaran mengimbau para pengusaha agar memperhatikan dan membangun jalur kelistrikan yang aman agar terhindar dari risiko korsleting listrik. Pemasangan listrik itu harus permanen itu. Kalau perlu kan ada pengaman setting namanya ya. Terus yang ketiga adalah jangan membuat bahan-bahan yang udah terbakar. Sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran Pangandaran sempat kesulitan memadamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di pantai dengan angin yang cukup kencang ditambah jumlah mobil damkar yang hanya 3 unit menyulitkan pemadaman api. Kita ini ada proses mempercepat kebakaran itu karena kita di pinggir pantai, angin bertiup kencang ya. Jadi kita beradu juga dengan menguasai bagaimana angin itu. Sementara untuk penyebab kebakaran masih diselidiki. Kuat dugaan kebakaran dipicu korsleting dari salah satu ruangan di restoran. Untuk penyebabnya masih kami telusuri, apakah dari korsleting listrik atau dari dapur dan sebagainya, kami belum bisa memberikan info karena masih dalam rangka proses penyelidikan. Terdata ada 18 restoran yang berada di Kampung Turis. Lokasi wisata di Pemugaran, Desa Wonoharjo terletak 2 km dari tempat wisata Pantai Barat Pangandaran. Lokasi ini menjadi pusat kuliner Boga Bahar. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Diduga dari bakar sampah, 3 warung kios di kawasan Taman Sari, Kota Bandung hangus terbakar. Pemilik kios pun syok karena tempat untuk mencari nafkahnya habis dilalap si jago merah. Api membakar habis kios yang ada di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, Jumat pekan lalu. Api dengan cepat membesar karena terbuat dari material yang mudah terbakar. Sedikitnya 3 kios habis terbakar. Petugas bergerak cepat agar api tidak merambat ke kios lainnya. Diduga api berasal dari pembakaran sampah di salah satu kios. Ini adalah sebuah kios dan beberapa macam-macam kios ya, diantaranya ada bakso ya. Terus di sini ada media pertama dan ada 3 yang terkena imbas ya karena dampak kebakaran. Untuk sementara alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi ada sedikit yang shock. Mungkin ini dugaan sementara ada yang melakukan pembakaran sampah sehingga yang melakukan sedikit shock juga. Letak kios yang berada dekat dengan perumahan sempat membuat panik warga. Meski tidak ada korban jiwa, pemilik kios mengalami syok akibat peristiwa ini. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian dalam kecelakaan di Pantura, Subang. Kecelakaan berawal dari saat salah satu pengendara menyalip kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Rancasari, Kecamatan Pamanukan, Subang, Kamis malam. 2 orang pengemudi motor meninggal dunia di lokasi kejadian karena bertabrakan dalam kecepatan tinggi. Korban adalah Ahmad, warga Rengas Dengklok, Kerawang, serta Casdi, warga Pusaka Jaya, Subang. Kecelakaan berawal saat motor yang dikendarai Ahmad melaju kencang lalu menyalip bus di depannya. Namun dari arah berlawanan datang motor yang dikendarai Casdi dan istrinya. Tabrakan pun tidak terhindarkan. Motor itu nyalip warga baru. Ya, begitu. Nyalip dari sana motor beat, jadi ada domba. Berapa kendaraan yang terlibat kecelakaan? 2. 4 orang. Penumpangnya 2. Yang satu laki perempuan, yang satu laki semua. Selain menewaskan 2 orang pengemudi sepeda motor, 2 penumpang dari masing-masing motor menderita luka-luka. Masih dirawat, Bu ya. Berapa orang, Bu? Tadi ada 4 orang, 2 sedang dirawat. Kalau yang 2 lagi, Bu? 2 lagi tadi sudah jenazah sudah diangkat. 2 orang ya. 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Pamanukan. Kasus kecelakaan maut ini ditangani unit Laka Lantas Polres Subang. Sanel Arifin melaporkan dari Subang. Kecelakaan juga terjadi di Pangandaran. Mobil dan motor tabrakan hingga masuk ke jurang sedalam 50 meter. Lalu di Kabupaten Cirebon, sebuah truk pengangkut barang masuk parit di daerah Pantura.
Mobil dan motor terjun ke jurang sedalam 50 meter di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran. Kecelakaan berawal saat mobil yang dikendarai David berusaha menyalip kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Aep dan anaknya. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga kedua kendaraan masuk ke dalam jurang. Meski masuk ke dalam jurang, pengendara mobil dan 2 orang yang berada di sepeda motor selamat dari maut. Ketiga korban pun dibawa ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Motor dan mobil yang berada di jurang kemudian evakuasi dengan mobil derek. Yang datang dari arah Pangandaran menuju Kalipucang, sampainya di TKP hendak mendahului kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, ya ke arah kanan dan menabrak motor yang dari arah Kalipucang menuju Pangandaran. Kecelakaan juga terjadi di ruas jalur Pantura Panganan, Kabupaten Cirebon. Sebuah truk barang bermuatan 12 ton terjun bebas ke dalam parit di Desa Panganan. Diketahui truk melaju cukup kencang ke arah Jakarta. Diduga sopir truk mengantuk hingga hilang kendali. Truk dalam kondisi rusak parah, sopir dan kernetnya selamat walau mengalami luka-luka. Penyebab kecelakaan ini dari pihak supir mengantuk. Mengaku mengantuk berarti, Pak. Betul, mengantuk. Akibat kecelakaan tunggal ini, jalur Pantura arah Jakarta sempat mengalami kemacetan selama upaya evakuasi truk yang menutup sebagian jalan. Kasus kecelakaan tunggal ini masih ditangani petugas unit Gakumdu Polresta Cirebon. Eko Setiabudi dan Maruli Habibi melaporkan dari Pangandaran.